ibadah kita, memperbaiki amal-amal soleh kita, juga mempererat ukhuwah kita dalam bingkai persaudaraan, kebersamaan, dan semata-mata ketakwaan ini jemaah sekalian, dengan harapan kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala barakah dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita tahu bahwa di beberapa hari lagi kita akan memasuki Asyurul Hurum, salah satu bulan yang termasuk bulan haram, yaitu bulan Rajab, sebagaimana yang ditegaskan Allah di surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum fala tadribu fihinna anfusakum. Al-ayat surah. Bahwasanya dalam hitungan berdasarkan ketentuan Allah, sejak Allah ciptakan langit dan bumi, jemaah sekalian, bahwa di dalam satu tahun terdiri 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 yang termasuk bulan haram. Kemudian ayat ini ditafsirkan dalam sebuah hadis sahih dari Abdullah bin Abbas. Rasulullah menegaskan bahwa dalam satu tahun perputarannya adalah 12 bulan, di antaranya 4 bulan yang disebut bulan haram, yaitu 2 bulan berturut-turut atau 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Lalu bulan yang keempat secara terpisah yaitu bulan Rajab. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam bulan Rajab ini yang dimaksudkan bulan haram, dimensi yang pertama maknanya adalah bulan ini memang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan pula kita memuliakannya. Yang kedua, makna haram di sini jemaah sekalian, sebagaimana dalam ayat fala tadribu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Artinya, bagaimana kita bisa menzalimi orang lain sedangkan menzalimi diri kita sendiri saja tidak diizinkan dan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Rajab ini yang hendaknya senantiasa kita muliakan, tentu dengan amalan-amalan kemuliaan, amalan-amalan keutamaan yang kemudian pahalanya akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain jemaah sekalian, Syahrul Rajab adalah syahrul taubah, di mana kita dianjurkan mumpung kita masih 2 bulan lagi menuju Ramadan, kita bersihkan diri kita dari dosa-dosa kita. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kita, memperbanyak permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, amal kemuliaan kita adalah memperbanyak doa kita, khususnya doa ketika masuk bulan Rajab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan wa ballighna Ramadan. Makna balighna di sini jemaah sekalian, yang pertama adalah permohonan agar kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal dapat berjumpa dengan bulan mulia Ramadan yang berlipat ganda amal-amal ibadah kita. Atau balighna artinya adalah kita bersungguh-sungguh agar kesempatan yang belum tentu tahun depan kita akan berjumpa kembali itu kita benar-benar mengisinya dengan optimal, ibadah secara maksimal, untuk senantiasa jangan terlewati satu saat pun kecuali bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka balighna Ramadan artinya adalah agar kita diberikan umur panjang sampai Ramadan, sehat walafiat sekeluarga, dan kemudian dapat kita gunakan untuk beramal soleh amal ibadah. Apalagi momen ini jemaah sekalian bisa dikategorikan masih di awal tahun 2023, maka
istiqomah jamaah kita dan lebih maksimal dalam mempelajari agama kita agar di agama Islam kafah yang rahmatan lil alamin. Inilah jamaah sekalian rahmatullah. Kemudian Rasulullah di sisi lain juga mengingatkan kepada kita agar kita benar-benar mensyukuri nikmat umur yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat oleh Allah yang diberikan kepada kita berupa waktu dan kesempatan yang tidak akan pernah terulang kembali dalam hidup ini. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian umatku adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan umur ini digunakan untuk beramal saleh dan kebajikan dalam kehidupannya. Jamaah sekalian, salat Jumat Masjid Nurul Hidayah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah, Ramadan yang 2 bulan lagi diawali dengan kita masuk bulan Rajab. Tentu Rajab ini adalah Syahrul Mi'raj, Syahrul Isra wal Mi'raj. Di dalamnya oleh para ulama disebutkan kenapa masuk bulan Haram, karena di dalamnya ada peristiwa yang sangat dahsyat, sebuah peristiwa yang di luar nalar kebiasaan manusia dimanapun berada, berapa tinggi ilmu dan wawasannya. Dan jemaah sekalian rahimahullah, ternyata Isra wal Mi'raj ini adalah merupakan gambaran miniatur eksistensi kehidupan umat manusia yang sempurna dan paripurna. Sebagaimana yang kita hafalkan di surat ini, Allah menegaskan kepada kita, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami Allah ciptakan manusia dalam penciptaan yang sangat sempurna. Di dalam surah Al-Isra juga disebutkan, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sungguh kami Allah sangat memuliakan manusia anak keturunan Adam. Dan kemudian ini jemaah sekalian, ternyata digambarkan di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tidak sekedar secara historis saja, tapi di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada sebuah makna tersirat yang mengandung hakikat filosofis yang perlu kita jadikan renungan dalam kehidupan kita, yaitu Isra wal Mi'raj diperjalankannya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebuah gambaran dalam hidup kita jemaah sekalian, bahwa ternyata kemuliaan kita ini diciptakan oleh Allah yunat al-fitrah, diciptakan dalam keadaan suci. Maka dari masuk masjid adalah amal kesucian, di mana manusia diciptakan Allah dari fitrah, dari makhluknya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berkewajiban untuk menjaga fitrah tersebut. Dari situlah maka kemudian Allah memerintahkan kepada manusia, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah menciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah dalam rangka mempertahankan fitrah yang nanti pada akhirnya kembali dalam fitrah juga, yakni husnul khatimah. Maka disebutkan di sana adalah Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid yang notabene adalah tempat yang suci, lahir dalam keadaan suci, diharapkan kembali kepada Allah Rabbul Izzah juga dalam keadaan suci. Mudah-mudahan senantiasa minasyuhada wa bihusnil khatimah. Inilah jemaah sekalian rahmatullah. Maka setelah Isra ada yang namanya Mi'raj, yaitu naiknya kita di hadapan Allah, naiknya amal-amal kita, amal-amal perbuatan kita yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apabila seorang manusia berbuat kebajikan, beramal saleh, maka sekecil apapun, sekecil biji zarah pun akan mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala, bahkan balasan yang berlipat ganda. Begitu sebaliknya jemaah. Jika seorang manusia beramal keburukan, maka Allah tidak segan-segan memberikan azab dan siksaan. Jemaah selanjutnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berartilah yang pada akhirnya Rasulullah menjemput perintah sholat. Artinya tidak ada kehidupan kita kecuali dalam ibadah, yang tentang ibadah ini intinya adalah ada di dalam gambaran sholat kita. As-sholat nanti dan nanti hari kiamat yang pertama dan utama yang akan dihisab pada amal ibadah sholat kita. Ketika amal itu rusak, maka amal-amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai indikator pertama tentang
Allah, mumpung masih ada waktu, sisa-sisa umur kita, mari kita manfaatkan, kita pergunakan agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah buat kita, barokah kehidupan kita, barokah rezeki kita, barokah keluarga dan keturunan kita, serta pada akhirnya barokah dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.